Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pagi hari ini bertemu lagi dengan bahasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar bina fikih. Untuk itu, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang kelima, yaitu tentang sholat Jumat. Tentunya istilah sholat Jumat ini tidak asing lagi di kalangan anak-anak semua, karena istilah ini sudah sering kita dengar di berbagai aktivitas kita. Jadi sholat Jumat itu adalah salah satu ibadah atau aktivitas ibadah mingguan yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain itu artinya sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang, setiap individu, ya. Sholat Jumat wajib bagi laki-laki yang sudah balik dan berakal sehat. Nah, jadi sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain bagi seorang laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat tidak diwajibkan bagi satu musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Musafir tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian perempuan juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya yaitu orang yang sedang sakit. Nah, orang yang sakit juga dibebaskan dari kewajiban sholat Jumat. Akan tetapi orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, selanjutnya kita bahas tentang ketentuan sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah Islam, ya. Jadi seorang muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau orang non muslim berarti tidak wajib, bahkan itu adalah bukan ibadah mereka. Kemudian yang kedua yaitu laki-laki, ya. Jadi seorang laki-laki wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga yaitu balik atau sudah beranjak dewasa, remaja, ya. Sudah tidak anak-anak lagi. Kemudian berakal sehat. Jadi akalnya sehat, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan gila, hilang akal dan lain sebagainya. Jadi akalnya sehat. Kemudian selanjutnya yaitu sehat, ya. Badannya sehat, ya, fisiknya sehat, pikirannya pun juga sehat. Artinya dia tidak dalam keadaan sakit, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bermukim di daerah tempat tinggal, ya. Ini seorang yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang yang bermukim atau asli penduduk situ, asli daerah situ, ya. Jadi dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian ketika ada orang perantauan
gimana hukumnya ketika melaksanakan sholat Jumat? Nah, dia tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat karena orang merantau itu ibaratnya dia tinggal di daerah tersebut. Ya. Yang penting dalam sebuah masjid itu terdapat orang yang mukim asli penduduk situ. Jamaahnya asli penduduk situ sekurang-kurangnya 40 orang ya. Jadi syarat selanjutnya yaitu orang asli penduduk daerah tersebut atau bermukim di daerah tempat tinggal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu merdeka. Merdeka itu artinya dia bukan seorang budak ya. Itu istilah dari merdeka. Tapi kalau saat zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada budak ya. Jadi tidak ada masalah untuk syarat wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu dikatakan sah ketika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota maupun desa. Nah, ini tadi ya. Jadi mereka adalah asli penduduk daerah atau kota tersebut. Kemudian dikerjakan berjamaah tidak kurang dari 40 orang. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu harus dikerjakan tidak kurang dari 40 orang. Jadi minimal 40 orang. Ya. Jadi minimal 40 orang. Jika sholat Jumat kok dilaksanakan 25 orang atau 30 orang, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya yaitu dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi tidak dilaksanakan waktu subuh atau waktu duha atau waktu asar, enggak ya. Tapi dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian yang selanjutnya yaitu dikerjakan setelah 2 khutbah. Jadi sebelum sholat Jumat dimulai ada khutbah 2 ya. Jadi sholat Jumat itu dilaksanakan setelah 2 khutbah. Setelah kita membahas beberapa ketentuan tentang sholat Jumat, kita bahas tentang kesunahan atau amalan sunnah sebelum sholat Jumat dimulai atau sebelum kita berangkat sholat Jumat. Yang pertama mandi ya, mandi terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan mandi ini disertai dengan niat ya. Jadi ketika anak-anak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, jadi harus mandi dulu dan mandinya diniati. Niatnya gimana? Nawaitul husla li sholatil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala ya. Di buku sudah ada, nanti bisa dihafalkan. Kemudian yang kedua membersihkan gigi. Pakai sikat gigi ya atau siwak juga boleh. Kemudian memotong kuku ya, kukunya yang panjang-panjang dipotongi dulu, apalagi yang ada item-itemnya itu harus dibersihkan dulu. Kemudian mencukur kumis ya kalau kumisnya sudah tumbuh. Kemudian menyisir rambut ya. Biar apa? Biar kelihatan rapi ya. Tuh. Karena kita mau menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi harus dalam keadaan yang rapi. Selanjutnya yaitu memakai pakaian yang baik dan bersih. Diutamakan putih ya. Jadi pakaiannya yang baik, yang bersih, yang terbebas dari najis. Syukur-syukur memakai pakaian putih ini diutamakan, melambangkan kesucian ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memakai wangi-wangian ya. Jadi biar baunya
wangi, kemudian dihirup orang juga wangi itu kan, nggak bau keringat. Nah, karena kumpul orang banyak, jadi harus memakai wangian biar suasananya bisa menjadi nikmat, khidmat ya. Tetapi memakai wangi-wangian ini juga tidak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan nanti bisa menimbulkan rasa yang bau yang menyengat sehingga mengganggu jamaah yang ada di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya yaitu bersegera datang ke masjid ya. Jadi ketika sudah masuk waktunya melaksanakan sholat Jumat ya, ada kiroah biasanya ya. Kiroah atau mungkin sudah adzan. Nah, harus segera datang ke masjid. Kemudian setelah datang di masjid, tiba di masjid jangan langsung duduk dulu ya. Anak-anak harus melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Sholat tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat ya. Sholat untuk menghormati masjid. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendengarkan khutbah ya. Ini yang mungkin sering kita amati di berbagai kegiatan sholat Jumat. Jadi ketika khutbah sedang berlangsung itu biasanya anak-anak pada ramai, pada bicara. Nah itu jangan sampai dilakukan. Karena apa? Karena ketika ada khutbah kok kita berbicara, maka sholat Jumat kita akan sia-sia, tidak mendapatkan pahala. Nah ini adalah beberapa amalan sunnah sebelum kita pergi melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selanjutnya yaitu hikmah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini mengandung beberapa hikmah atau manfaat. Yang pertama dapat membentuk kebersamaan. Jadi sholat Jumat itu bisa melatih kita untuk hidup bersama, membentuk kebersamaan. Karena apa? Karena sholat Jumat itu ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama, berjamaah. Bahkan tidak boleh kurang dari 40 orang. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa sholat Jumat itu mengajarkan kita untuk hidup bersama, hidup berdampingan, membentuk kebersamaan. Kemudian membentuk jiwa disiplin dan taat ajaran. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan 1 minggu sekali, yaitu waktunya pada waktu zuhur. Dan jika ada seorang yang terlambat melaksanakan sholat Jumat ya, dan dia tidak ikut 1 rakaat dari imam ya, jadi artinya dia ketinggalan 1 rakaat, maka dia menggantinya dengan 4 rakaat seperti sholat duhur. Ya. Jadi ini akan sangat rugi jika kita ketinggalan. Ya, hukumnya sama saja melaksanakan sholat duhur. Maka di sini kita terlatih untuk bersikap disiplin, datang tepat waktu, dan mengikuti kegiatan sholat Jumat mulai dari awal sampai akhir. Secara tidak langsung, sholat Jumat ini mengajarkan kita untuk bersikap disiplin. Kemudian menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain. Jadi ketika ada khutbah, maka kita diperintahkan untuk diam, untuk mendengarkan. Hal ini akan membentuk kepribadian bahwasanya ketika ada orang yang berbicara, menyampaikan kata-kata hikmah, maka kita tidak boleh rame. Ketika kita rame, maka akan mengganggu orang lain, mengganggu konsentrasi orang lain, maka itu sesuatu yang tidak baik. Maka dengan ini sholat Jumat melatih kita untuk bisa menghargai orang lain dengan mendengarkan khutbah. Kemudian yang terakhir yaitu membiasakan hidup bersih dan rapi. Ya, tadi diawali dengan mandi, kemudian memilih pakaian yang baik, yang bersih, kemudian memakai wangi-wangian.
itu secara tidak langsung melatih kita untuk hidup bersih dan rapi. Nah, demikian untuk pembahasan tentang sholat Jumat. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Jika anak-anak masih ada yang kurang paham, mungkin bisa baca sendiri materi ini di buku paket kalian masing-masing untuk menambah wawasan anak-anak semua. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam kegiatan ibadah sholat Jumat. Sebelum Pak Hasan akhiri, Pak Hasan berpesan untuk kepada anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.